Naman meraih tangan Papa Dini dan berkata, "Tuan, apa yang Tuan lakukan?" Papa Dini menatap Naman memohon. "Aku adalah seorang ayah yang sedang memohon untuk menutupi aib putrinya." Naman melihat Dini yang sedang tertunduk menangis dan juga mamanya yang melakukan hal yang sama dengan Papa Dini. Naman yang tak tahu harus berbuat apa kemudian berkata, "Tetapi Tuan, saya hanyalah supir di rumah ini. Apa kata orang jika saya menikahi Nondini?" Papa Dini kemudian berkata, "Biarkan orang lain mengatakan apapun yang mereka inginkan. Biarkan mereka berpikir sesuka hati mereka. Aku sudah jatuh dalam kotoran. Biarlah terlanjur kotor. Tidak masalah jika orang merasa enggan mendekati keluargaku. Yang aku pikirkan hanyalah satu. Bagaimana anak yang berada di dalam kandungan Dini saat ini lahir memiliki ayah." Mendengar perkataan Papa Dini, Dini dan mamanya semakin menangis terseduh-seduh. Naman tertunduk lalu berkata, "Baiklah Tuan, saya bersedia menikahi Nondini." Mendengar jawaban dari Naman, Papa dan Mama Dini bersimpuh di kaki Naman. Dengan cepat Naman mencegahnya dengan tertunduk sambil menggenggam tangan Papa dan Mama Dini yang saat itu menyatukan kedua tangan mereka sambil berkata, "Terima kasih Naman, terima kasih banyak." Naman menggelengkan kepalanya. "Tolong jangan lakukan ini Tuan, Nyonya. Tuan dan Nyonya tidak pantas melakukan hal ini pada saya." Papa Dini memeluk Naman lalu berkata, "Naman, itu adalah namamu. Nama yang sangat indah. Namamu itu sama seperti nama seorang panglima yang sangat disayangi oleh tuannya karena kebaikan dan juga keberaniannya. Terima kasih banyak Naman. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membalas kebaikanmu ini. Tapi aku akan terus berdoa agar hidupmu selalu beruntung dan bahagia." Naman tertunduk. "Amin. Terima kasih banyak Tuan," kata Naman. Papa Dini kemudian melihat Dini yang saat itu menangis penuh penyesalan. Papa Dini mendekati Dini dan mengajaknya untuk mendekati Naman. "Kemarilah nak." Saat berada di hadapan Naman, Papa Dini berkata kepada Dini, "Papa memang sangat malu dan terluka dengan apa yang sudah terjadi denganmu. Tapi Papa sebagai orang tua, tidak setega itu membiarkanmu menderita. Secepatnya Papa akan mengurus pernikahan kalian. Dan semua orang harus tahu tentang pernikahan kalian ini. Papa akan mengundang semua teman-teman Papa dan juga orang-orang yang ada di sekitar sini untuk mendoakan agar pernikahan kalian selalu bahagia." Papa Dini melanjutkan perkataannya kepada Naman. "Naman, jika kamu tidak merasa bahagia dengan putriku Dini, setelah kelahiran anaknya, kamu boleh meninggalkannya. Dalam arti, kamu boleh menceraikannya." Naman dan Dini hanya terdiam mendengarkan perkataan Papa Dini sambil tertunduk. Beberapa hari kemudian pernikahan Naman dan Dini pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Tidak ada seorang pun yang curiga tentang kehamilan Dini. Tetapi mereka semua bertanya-tanya, mengapa Papa Dini mau menikahkan putrinya dengan supir pribadinya sendiri. Pesta pernikahan Naman dan Dini telah selesai. Papa dan Mama Dini mengantar Naman dan Dini ke kamar pengantin mereka.
Sesampainya di kamar pengantin itu, Papa Dini memeluk Naman sambil terus mengucapkan terima kasih karena Naman telah menolong keluarga mereka dan telah menutupi aib keluarga mereka dengan menikahi Dini. Mama Dini pun melakukan hal yang sama. Terima kasih banyak Naman atas pengorbanan yang kamu lakukan untuk keluarga kami. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu ini. Naman berkata kepada Papa dan Mama Dini, "Tidak Tuan, Nyonya, apapun yang saya lakukan saat ini adalah bentuk pengabdian saya kepada Tuan dan Nyonya. Selama ini Tuan dan Nyonya juga sangat baik kepada saya selama saya bekerja di sini." Papa dan Mama Dini tersenyum. Papa Dini kembali berkata, "Naman, mulai sekarang jangan memanggil kami Tuan dan Nyonya lagi. Karena sekarang kamu adalah menantu dari kami. Jadi, panggil kami seperti Dini memanggil kami, yaitu Papa dan Mama." Naman mengangguk. "Baik Tuan, maksud saya baik, Pa, Ma." Mendengar perkataan Naman, Papa dan Mama Dini tertawa. Sementara Dini hanya tertunduk sambil menahan senyuman di bibirnya. Setelah kepergian Papa dan Mama Dini, Naman dan Dini hanya berdiri, tak tahu harus berkata apa. Tidak lama kemudian Dini pun memulai pembicaraan. "Terima kasih Naman, kamu sudah menolong keluargaku." Naman tersenyum. "Sama-sama Non." Dini kembali berkata, "Seperti yang dikatakan oleh Papa, apakah kamu akan terus memanggilku Non?" Naman hanya tersenyum, lalu Dini meraih tangan Naman. "Ayo Naman, kita duduk di sana. Aku merasa pegal. Sejak tadi berdiri terus, apalagi dengan gaun pengantin ini. Rasanya sangat berat." Kata Dini mengajak Naman duduk di tepi tempat tidur mereka. Setelah duduk, Naman dan Dini hanya terdiam tertunduk. Sesekali tanpa sengaja mereka bertemu pandang, membuat keduanya tersipu-sipu malu. "Apakah Non tidak mau mengganti pakaian Non?" kata Naman memberanikan diri. Dini tersenyum. "Iya Naman, aku mau mengganti pakaianku, tapi tidak sekarang. Nanti-nanti saja. Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu mau mengganti pakaianmu?" Naman pun tersenyum. "Oh, tidak Non. Saya juga nanti saja." Lalu keduanya kembali terdiam. Tidak lama kemudian Naman berkata kepada Dini, "Oh ya Non, kalau Non mau istirahat, silahkan Non. Saya pamit ke kamar kecil." Dini belum mengatakan apa-apa. Naman kemudian beranjak pergi dan masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, Naman mengganti pakaian di kamar mandi. Naman pun hendak keluar. Namun saat Naman membuka sedikit pintu kamar mandi, tanpa sengaja Naman melihat Dini sedang mengganti pakaiannya. Dengan cepat, Naman menutup kembali pintu kamar mandi itu. Naman menarik nafas panjang sambil memegang dadanya. "Hampir saja," kata Naman dalam hati. Setelah menunggu beberapa menit, Naman kembali membuka pintu kamar mandi, mencoba untuk melihat keluar. Dan saat Naman melihat keluar, Dini terlihat sedang menyisir rambutnya di depan meja rias. Setelah Naman keluar, Dini berkata, "Kenapa kamu lama sekali di kamar mandi, Naman?" Naman kaget dan berusaha mencari jawaban. "Oh, iya Non, tadi sekalian buang air besar." Dini tersenyum. "Oh, pantas saja kamu lama."
Naman kembali menarik nafas panjang. Iya, Non. Setelah menyisir rambutnya, Dini berjalan ke tempat tidurnya. Saat itu, Naman berdiri tak jauh dari situ. Kenapa kamu berdiri di situ, Naman? Naman kembali terlihat bingung. Oh, tidak apa-apa, Non. Kalau Non mau tidur, silahkan Non duluan saja. Saya belum mengantuk. Dini kembali berkata, apakah kamu akan terus berdiri di situ? Karena Naman tidak punya jawaban, akhirnya Naman pun duduk tak jauh dari Dini, yang saat itu baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur yang penuh dengan kelopak bunga mawar merah. Lagi-lagi Dini berkata kepada Naman, yang membuat Naman tidak tahu harus berkata apa. Kalau kamu sudah lelah duduk di sana, pergilah tidur. Naman melirik Dini. Iya, Non. Sebenarnya Naman juga ingin tidur, tetapi dia bingung akan tidur di mana. Saat ini status Naman memang adalah suami Dini, tetapi tetap saja Naman merasa sungkan karena Dini adalah majikannya. Dini kembali membuyarkan lamunan Naman. Naman? Naman segera menoleh melihat Dini. Iya, Non. Dini menatap Naman yang membuat Naman semakin gugup. Kamu tidak mau tidur denganku karena aku. Sebelum Dini melanjutkan perkataannya, Naman yang tahu maksud perkataan Dini segera berkata, oh tidak, Non, bukan begitu. Saya hanya merasa malu, Non. Karena biar bagaimanapun, saya hanyalah supir Non Dini. Dini masih menatap Naman. Tapi sekarang kamu adalah suamiku. Itu artinya kamu bukan lagi supirku. Ya mungkin kenyataannya nanti kamu tetap mengantarku kemanapun. Tapi statusmu bukan lagi supir, tetapi suamiku. Kecuali jika kamu keberatan dengan itu. Lagi-lagi Naman berkata, oh bukan, Non. Baiklah, Non, saya juga akan tidur. Naman pun akhirnya berbaring di samping Dini. Saat itu Dini terus menatap Naman. Melihat Dini terus menatapnya, Naman berkata, ada apa, Non? Dini tersenyum. Yang dikatakan Papa benar. Namamu menggambarkan dirimu yang begitu baik. Terima kasih, Naman.